Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Muhammad Kandia Sepi Maulana, NPM 100 dari Program Studi Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur. Khususnya kelas saya adalah kelas paralel A di Sistem Informasi. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk membuat video instalasi OS dari mata kuliah MSO, Manajemen Sistem Operasi, yang dibimbing oleh Bapak dosen, Bapak Dian. Jadi sebelum instalasinya itu, sebelumnya itu diinstruksikan untuk menggunakan VirtualBox ya, instalasi pada VirtualBox. Jadi yang kita perlukan untuk instalasinya yang pertama yaitu download dulu Oracle VM VirtualBox. Ini saya sudah download sebelumnya. Yang kedua yaitu ISO-nya atau bootable Windows-nya yang berupa ISO. Nah, bisa apa saja, bisa Windows, bisa Linux, Ubuntu dan lain sebagainya. Langsung saja untuk cara instalasinya. Pertama kita klik aplikasi VirtualBox-nya. Lalu tampilannya seperti ini. Bisa klik new di sini atau dari mesin. Ada new juga, dari sini juga bisa. Langsung saja klik new. Saya beri judul sesuai dari OS yang akan saya install, yaitu Windows 7. Untuk foldernya saya biarkan default, tipenya sudah benar, Microsoft Windows, versinya ya sudah benar, Windows 7 64 bit. Setelah itu klik next. Untuk pada tampilan ini kita diminta untuk mengatur seberapa besar RAM-nya. Saya akan atur 1 GB saja, sudah cukup. Setelah itu klik next. Sini untuk pengaturan harddisknya saya pilih create a virtual hard disk now, klik create, dan di sini secara default pada VirtualBox disk image, dan kebetulan saya karena instalasinya menggunakan ISO ya, ini sudah benar. Setelah itu klik next. Lalu di sini biarkan default saja, dynamically allocated, lalu klik next. Untuk storage-nya baik saya menggunakan mungkin 32 GB juga boleh. Setelah itu create, terserah ya untuk harddisknya tadi sesuai kapasitas dari PC atau laptop masing-masing. Setelah itu klik start. Sudah, tunggu sebentar. Pada tampilan ini diminta untuk bootable-nya, ISO-nya. Saya tadi sudah download. Saya cari dulu, klik add. Nah, di sini langsung mengarah ke download ya. Ini ISO-nya yang sudah saya download tadi, Windows 7 Ultimate 64 bit. Klik open. Di sini bisa langsung double klik saja. Setelah itu klik start. Kita tunggu sebentar. Ini starting Windows. Oke, jadi di sini untuk bahasanya menggunakan bahasa Inggris saja. Waktunya kita sesuaikan dengan negara kita. Bisa mencarinya Indonesia, kita scroll gini, atau bisa diketik saja pada keyboard Indonesia lalu muncul. Untuk keyboardnya saya biarkan default US. Setelah itu klik next, lalu klik install now.
pada tahap starting. Tunggu sebentar. Pada tampilan ini bisa dicentang di bagian I accept the license terms. Setelah itu klik next. Di sini ada perbedaan ya, bisa upgrade atau custom. Kalau upgrade itu yang saya tahu dari OS yang sebelumnya mau dirubah versi ke selanjutnya seperti itu. Karena di sini kita akan menginstalnya dari awal, pilih custom saja. Untuk di sini saya buat partisi saja ya. Klik new. Mungkin saya kasih sekitar 20 GB saja. Apply. Oke. Lalu untuk installnya bisa di sini yang 12,5 GB ini sebagai disk C. Lalu klik next. Sini kita, nah di bagian ini biasanya cukup lama ya menunggunya, itu dari 0 sampai 100% itu. Maka saya rasa akan saya percepat saja videonya. Nah, saya pause dulu, nanti saya akan lanjutkan pada 85 atau 90%an. Baik, saya lanjutkan ya. Sini sudah 96%. Kita tunggu sebentar. (97, 98, 99, 100). Nanti akan muncul centang di sampingnya lain, sudah muncul. Installing update. Tunggu sebentar. Di sini bisa langsung klik restart now atau bisa juga kita tunggu saja. Mulai kembali, klik pada keyboard, ketikan sembarang gitu, langsung starting Windows lagi. Kita tunggu sebentar. Bagian ini memang agak sedikit lama tadi, tapi tidak selama yang ini tadi ya. Terserah di keyboard. Setelah itu tunggu sebentar. Kan berhasil. Kenapa mengulang lagi?
Jadi pada tampilan ini bisa kita setting ya untuk bahasanya, biarkan seperti ini. Lalu untuk waktunya kita sesuaikan dengan negara kita, bisa kita cari scroll ke bawah Indonesia, atau juga bisa diketik langsung saja agar cepat. Nah, lalu di bagian keyboard saya biarkan default US, kita klik next, install now. Lalu di sini centang pada I accept the license terms, klik next. Selanjutnya kita pilih custom karena kita menginstalnya dari awal ya, bukan sedang mengupgrade. Kalau upgrade ini dari versi OS yang sebelumnya, mau upgrade dari ke OS yang selanjutnya gitu. Custom ini tadi mungkin ada kesalahannya di sini, mungkin bisa diklik. Saya coba untuk installnya di sini ya, di disk 0 partisi 2, karena tadi mengulang saya juga kurang tahu kenapa seperti itu. Klik next seperti langkah sebelumnya. Ini kita tunggu lagi, saya percepat saja videonya biar nggak terlalu lama gitu. Baik, saya lanjutkan lagi. Semoga yang kali ini berhasil ya, karena tadi sebelum saya membuat video ini saya sempat melakukan tes pada ISO yang sudah saya download itu berhasil, tapi kenapa ini jadi mengulang gini saya juga kurang tahu. Tiba-tiba tadi menambah sendiri gitu di partisinya. Sepertinya mengulang lagi. Nah, akhirnya tadi sebenarnya itu tampilannya tidak restart ulang ya, tapi langsung seperti ini gitu. Jadi itu kendala lah. Ini bisa kita beri nama, terserah. Saya beri nama MSO
kalau kita mau menambahkan password boleh, tapi saya langsung saja. Ini untuk aktivasinya ya, skip saja, bisa diaktifasi dari dalam. Skip. Setelah itu pilih asmileter. Untuk jamnya sudah benar, Bangkok, Hanoi, Jakarta, sesuai dari negara kita. Klik next. Lalu di sini kita pilih home network. Tunggu sebentar. Ini pasti berhasil, tidak mengulang lagi. Tadi di percobaan saya yang pertama sebelum saya rekam itu sekali install langsung bisa gitu, tapi di sini ya tak apa-apa lah, ada sedikit kendala gitu. Ya akhirnya sudah bisa ya. Ini OS nya Windows 7. Sudah selesai. Baik, sampai sini dulu videonya. Mohon maaf kalau tadi ada kendala gitu. Mungkin kalau ada kata yang kurang mengenakan, baik disengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.